Maka ya dalam pendidikan karakter juga yang paling pertama ditanamkan pada diri seorang anak itu adalah bagaimana agar si anak memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada orang yang suka berhutang tapi malas membayar? Ya, begini ya. Ada orang yang kelihatannya kecukupan, punya pekerjaan yang baik, tapi ternyata hutangnya di mana-mana dan enggan untuk melunasinya. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya tidak punya apa-apa, ya, atau orangnya biasa-biasa saja, pas-pasan, tapi dia tidak pernah punya hutang pada orang lain, atau kalaupun dia berhutang, dia akan segera melunasinya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena hutang terbayar bukan karena dia kelebihan uang, atau dia tidak membayar hutang karena dia tidak punya uang. Ya. Orang membayar hutang karena harga diri. Harga diri adalah level seseorang atau derajat seseorang dalam pandangan orang lain. Berarti memiliki harga diri yang tinggi, kita memiliki level atau derajat yang tinggi dalam pandangan orang lain. Orang-orang yang menjaga harga dirinya adalah orang-orang yang menjaga perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya dari perilaku-perilaku yang bisa merendahkan harga dirinya, ya. Jadi segala tingkah lakunya itu dia jaga agar jangan sampai dia melakukan hal yang bisa merendahkan harga dirinya atau menjatuhkan kehormatannya, ya. Jadi contoh-contoh atau tindakan-tindakan yang bisa menjatuhkan harga diri itu biasanya adalah perilaku-perilaku yang merugikan orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman, ya. Seperti mencuri, menipu, berkhianat, merobos antrian, ya, termasuk juga memiliki hutang tapi tidak mau membayar, ya, atau tidak segera melunasinya, menunda-nunda untuk melunasinya. Coba kita perhatikan orang-orang yang tidak membayar hutang itu keadaannya seperti apa dalam pandangan kita, ya. Kalau ada orang lain mungkin hutang dengan kita, kemudian dia enggan melunasinya, ya, tidak mau melunasinya, kira-kira seperti apa pandangan kita, ya? Tentu harga dirinya jatuh, ya, di mata kita, atau mohon maaf, ya, dia menjadi tidak terhormat. Dan orang-orang yang memiliki harga diri yang rendah itu mereka itu, ya, berarti mereka tidak memikirkan kehormatannya, tidak memikirkan harga dirinya. Yang dia pikirkan adalah kebutuhannya saja, ya, untuk memiliki kebutuhan saja tanpa memikirkan harga dirinya jatuh atau kehormatannya jatuh atau tidak. Jadi buat mereka kehormatan bukanlah kebutuhan yang harus dia jaga, atau harga diri bukanlah suatu kebutuhan yang harus dia pertahankan. Orang-orang seperti itu, ya, orang-orang yang orang-orang seperti itu, orang yang tidak mau menjaga kehormatannya itu biasanya dalam berhutang, dalam mengambil keputusan untuk berhutang pada orang lain, dia tidak memikirkan bagaimana cara membayarnya, seperti apa nanti kira-kira apakah dia bisa membayar atau tidak, bagaimana cara membayarnya, dia tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana caranya supaya dia dapat hutangan, seperti itu. Yang penting uang dapat, masalah bayar bagaimana nanti. Nah, harga diri yang tinggi itu yang akan mengantarkan orang untuk segera melunasi hutangnya, ya. Ketika dia berhutang, kalau dia memiliki harga diri yang tinggi, dia merasa gelisah kalau dia belum bisa melunasi hutangnya. Dia akan berupaya bagaimana caranya dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Jadi orang-orang yang tidak punya hutang atau orang-orang yang ketika berhutang dia akan berusaha segera melunasi, itu, ya, bukan berarti dia punya uang lebih, ya, tapi karena mereka memiliki harga diri yang tinggi. Dia berusaha agar harga dirinya tidak jatuh. Jadi dia berupaya untuk segera bisa melunasinya, ya. Untuk kebutuhan sendiri dia nomor 2-kan. Mereka tidak ingin harga dirinya jatuh hanya karena masalah hutang. Buat dia, ya, uang di kantong atau uang yang dia simpan itu boleh sedikit, tapi di mata orang lain harga dirinya tetap tinggi. Mata orang lain dia tetap terhormat. Ya, jadi, ya, mereka perhitungannya, ya, kalau orang-orang yang punya harga diri yang tinggi, mereka perhitungannya dia nggak akan berhutang kalau dia tidak mampu membayar. Apapun yang dia lakukan atau apapun kebutuhannya, dia akan sesuaikan dengan keadaan dia, dengan keadaan keuangan dia. Dia nggak akan memaksakan berlebih-lebihan, tidak akan memaksakan harus berhutang, ya. Jadi disesuaikan
kalaupun dia berhutang, dia pastikan dia akan bisa membayarnya. Dia udah ada bayangan, kira-kira saya akan bisa membayar. Mungkin tanggal sekian saya akan dapat uang, atau sekian, atau ada barang yang bisa ada aset yang bisa dijual untuk bisa mengisinya, ya seperti itu. Jadi ya nggak asal-asal berhutang, tapi benar-benar dia berhutang tapi pakai perhitungan. Jadi hutangnya itu masih bisa terukur, ya, artinya dia yakin dia bisa membayarnya. Ya, dalam memiliki jadi dia nggak akan memaksakan untuk berhutang hanya untuk memiliki kendaraan. Dia tidak akan memaksa berhutang hanya untuk memiliki pakaian yang bagus, memiliki jajan yang bagus, enggak, ya. Buat dia ya disesuaikan saja. Uangnya berapa, ya seperti itulah barang yang akan dia miliki. Maka ya dalam pendidikan karakter juga yang paling pertama ditanamkan pada diri seorang anak itu adalah bagaimana agar si anak memiliki harga diri yang tinggi. Mengajarkan anak untuk melakukan hal-hal yang baik, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan harga dirinya, yang bisa menjatuhkan kehormatannya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang banyak utangnya di mana-mana, susah ditagih, ya, bisa dipastikan orang itu memiliki harga diri yang rendah. Ya, walaupun mungkin keadaannya kecukupan, ya punya pekerjaan yang baik. Oke, demikian video dari kami. Ya, bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silakan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.